Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nur Fajriya dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana sih cara untuk mengelola keuangan dan juga investasi yang ideal dalam Islam? Mungkin sekian pertanyaan yang dapat saya ajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Hamka Muda yang sangat menarik sekali. Bagaimana cara mengatur keuangan dan investasi yang ideal dalam Islam? Nah, ini bagus sekali. Kalau kita lihat dari pertanyaan ini, sebenarnya ada dua hal ya. Pertama, mengatur keuangan. Kemudian mengatur investasi. Nah, kita yang pertama dulu. Bagaimana cara mengatur keuangan yang ideal dalam Islam? Dalam perspektif Islam ya. Yang pertama, kita harus pastikan dulu bahwa sumber dari keuangan kita atau pendapatan kita itu dari sumber yang halal. Karena bagaimanapun besarnya pendapatan kita, kalau tidak halal, maka itu bukan ideal dalam perspektif Islam. Dan itu tidak membawa berkah. Itu. Jadi jangan sampai pendapatan kita berasal dari aktivitas yang ada ribanya atau dari bisnis yang dilarang dalam Islam, misalnya jual beli alkohol atau bisnis-bisnis benar-benar yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ketika kita mempunyai pendapatan sudah cukup nisab dan haulnya, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Nah, ini prinsipnya. Zakat ini wajib kita keluarkan karena merupakan hak dari asnaf yang 8. Nah, itu bukan hak kita, harus kita keluarkan. Kemudian jangan lupa, di samping zakat kita juga memberikan sedekah biar harta kita atau keuangan kita tambah berkah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga mengatur pengeluaran kita. Nah, bagaimana cara mengatur pengeluaran? Kalau dalam konsep Islam, maka pengeluaran ini adalah untuk pemenuhan dari kebutuhan. Ya, kebutuhan itu ada kebutuhan daruri, haji, tahsini. Jadi bertingkat. Selagi dalam bentuk kebutuhan maka boleh kita penuhi, gitu ya. Kalau di luar dari kebutuhan berarti kita mengeluarkan sesuatu untuk memenuhi keinginan kita. Nah, itu ujung-ujungnya adalah pemborosan. Nah, kita berhati-hati untuk hal ini. Nah, kalau pemborosan berarti tidak efisien dan tidak efektif. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Minimalisir hutang. Nah, jadi jangan Hamka Muda jangan suka berhutang. Bukan berarti hutang itu tidak boleh. Nah, tapi jangan membiasakan diri untuk berhutang atau diperkecil. Kalau dalam kondisi terpaksa ya boleh, tapi jangan menjadi kebiasaan. Dan jangan juga terlalu besar kayak gitu ya. Kemudian juga kalau kita mempunyai kelebihan, nah maka agar keuangan kita tadi atau aset kita tadi mempunyai nilai tambah, maka kita investasikan. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara melakukan investasi yang ideal dalam Islam? Nah, investasi ini sangat penting juga kalau kita memang punya kelebihan dana. Untuk apa? Ya, untuk masa depan kita, untuk masa pensiun kita, untuk persiapan kalau membutuhkan dana lebih untuk pendidikan, atau misalnya ada pernikahan, atau ada kegiatan yang lain yang tidak tanpa dikira-kira gitu ya. Nah, bagaimana cara investasi? Investasi yang pertama yang kita harus tentukan dulu, kita ini investasinya mau jangka pendek atau mau jangka panjang. Jangka pendek misalnya setahun atau di bawah setahun.
Atau jangka menengah, jangka panjang 10 tahun. Kita mau yang mana? Kedua, kita mau investasi di sektor real atau di sektor finansial. Kalau di sektor real, itu berarti investasi kita itu bentuk fisiknya kelihatan. Biasanya jangka waktunya lebih panjang, modalnya lebih besar, dan jika mendapat keuntungan memang juga lebih besar. Seperti apa investasi di sektor real? Misalnya, sekarang misalnya investasi emas. Nah, ini instrumen investasi yang paling lama. Ya, kita tahu orang tua kita dulu kalau punya uang lebih dibelikan emas gitu ya. Nah, ini biasanya menguntungkan karena biasanya stabil. Malah nilainya naik dalam jangka panjang. Nah, sekarang ada lagi program-program yang baru nih, ada namanya cicil emas. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kalau punya uang cash bisa langsung atau cicil emas. Yang layanan-layanan yang dibikin oleh lembaga bank syariah atau lembaga keuangan lainnya. Itu bisa dicek atau ditanya di lembaga tersebut. Kemudian apalagi investasi di sektor real? Investasi properti. Nah, ini juga sangat menarik ya. Ini juga sangat menguntungkan nih. Kalau kita punya dana besar, ya kita bisa langsung beli. Tapi kalau kita punya dananya terbatas, kita bisa cicil juga. Atau dalam hal properti ini, kita juga bisa menanamkan modal dengan teman kita yang punya usaha properti. Gitu ya. Nah, dalam pandangan syariah tentu harus kita lihat. Ketika kita membeli properti itu, tentu akad-akadnya sesuai syariah. Jangan sampai kita membeli dengan sistem bunga. Ya. Kemudian jangan sampai kita menanamkan modal dengan sistem bunga juga. Nah, yang ketiga ini sebenarnya yang tadi menanamkan modal, ya bisa untuk properti, bisa juga untuk yang lain. Kalau kita punya uang, kita bisa tanamkan modal kepada usaha bisnis apakah makanan, ya atau yang lainnya. Ini bisa masuk yang ketiga. Nah, yang harus kita perhatikan dalam konsep Islam adalah akadnya itu. Ketika kita menanamkan modal, jangan sampai kita menggunakan sistem bunga atau malah riba ya. Tapi gunakanlah akad-akad yang sesuai dalam Islam. Contohnya misalnya mudharabah ya atau musyarakah. Nanti juga bagi hasilnya akan dibagi, ketika untung dibagi, mungkin rugi juga ada pembagiannya. Jadi seperti itu. Nanti kita pelajari dulu akad-akadnya apa yang bisa kita gunakan. Jangan sampai kita menanamkan modal, kita harus mendapatkan keuntungan yang pasti dari modal yang kita tanamkan. Nah, itu namanya riba. Ya, harus pasti. Namanya investasi, itu bisa untung, bisa juga rugi. Jadi tidak selalu untung. Oleh karena itu kita sangat cermat, harus berhati-hati mana ini investasi yang menguntungkan gitu ya, yang kira-kira stabil. Nah, selanjutnya apalagi investasi yang bisa kita lakukan? Investasi tanah. Nah, itu juga investasi di sektor real yang sangat menguntungkan. Nah, tinggal ketika kita membeli, kalau punya uang cash nggak ada masalah. Tapi ketika uangnya tidak cukup, mungkin bisa kita beli dengan mencicil, tapi tentu dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah, gitu ya. Jadi kalau akad-akad apakah tadi untuk membeli tanah atau membeli rumah ya tadi, itu bisa akad-akad yang digunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik maksudnya ya. Sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang, atau murabahah jual beli, atau istisna itu juga jual beli tapi barangnya belum jadi kalau rumah tadi, atau musyarakah mutanakisah. Jadi banyak sekali akad-akad atau pilihan akad yang bisa kita gunakan untuk memiliki aset tersebut. Apakah itu rumah atau tanah. Dan selanjutnya ada juga investasi logam mulia. Nah, ini juga mirip-mirip emas, tapi biasanya perak dan sebagainya. Ini juga hal yang menguntungkan. Nah, itu diantara
investasi sektor real yang bisa kita lakukan. Nah, yang perlu kita ingat adalah jangan menggunakan akad-akad yang di dalamnya ada ribanya. Ya, harus ada transparansi, tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada goro dan sebagainya, harus jelas. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan investasi pada sektor finansial. Kalau kita tidak punya uang banyak, kita bisa pada sektor finansial. Nah, ini biasanya ada pada saham syariah, kemudian bisa pada sukuk, bisa pada reksadana syariah. Nah, ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Dengan modal 100.000 itu sudah bisa membeli saham untuk sekarang ini, lebih gampang ya. Jadi itu ya bedanya antara sektor real dengan sektor finansial. Sektor finansial bisa dengan dana yang sedikit, waktunya juga bisa lebih sedikit, gampang dicairkan. Tapi kalau sektor real itu dananya lebih besar, waktunya lebih panjang, kemungkinan keuntungannya juga lebih besar. Jadi seperti itu. Jadi Hamka Muda silahkan ditentukan investasinya sesuai dengan kemampuan dana dari Hamka Muda, juga sesuai dengan tujuan dari Hamka Muda. Baik, itulah jawaban yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Hamka Muda dalam melakukan investasi dan mengatur keuangan. Saksikan terus program Curhat Hamka Muda hanya di TV-mu dengan tema-tema yang menarik lagi. Saya Gusniarti, dosen Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.